Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas terkait sistematik literatur review dari apa yang telah kalian kerjakan. Jadi ketika waktu kemarin itu kan sudah membuat sebuah Excel yang dimana nanti ada keputusan mana yang dipakai dan mana yang tidak. Nah ini kita membuat artikelnya ya. Jadi kalau yang ini saya contohkan adalah analisis knowledge management process pada software development process. Jadi saya mau menganalisis knowledge management process pada software development. Nah, ketika kalian membaca sebuah artikel, tentu kalian punya latar belakang kenapa Anda ingin menganalisis ini, ingin menganalisis knowledge management process pada software development. Nah, ini adalah satu rasional di mana kenapa saya ingin tahu ya. Jadi di sini saya jelaskan ya, proses pengembangan perangkat lunak kadang menjadi sangat kompleks karena dipengaruhi luasnya ukuran pengguna, kompleksitas produk dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kompleksitas pengembangan tersebut dapat menjadi mudah dilakukan jika seluruh tim perangkat lunak memahami dan mengikuti proses. Nah, ini menurut Klein dan Tania mengungkapkan beberapa proses yang harus diikuti dalam pengembangan perangkat lunak. Ada manajemen proyek, analisis kebutuhan sistem, arsitektur dan desain, implementasi dan pengujian. Nah, untuk dapat memahami dan mengikuti proses dari 4 ini, ya, menurut Kreling dan Tania, seluruh tim pengembang lunak tidak terlepas dari knowledge management process, yaitu proses capture yang berarti proses ekstraksi keahlian dan pengetahuan dari para ahli. Storage yang berarti penyimpanan knowledge dari para ahli yang dapat membuatnya dapat diakses kembali. Kemudian ada sharing yang berarti proses penyebaran pengetahuan baru, sedangkan transfer knowledge menurut Van den Hoff dan The Reader berarti proses berbagi pengetahuan yang kompleks dalam arah tertentu dari satu tempat, orang, atau ke pemilik lainnya. Nah, menurut Slutsky ini ya, transfer knowledge memiliki dua komponen utama, yaitu sumber yang menyediakan pengetahuan dan penerima yang memperolehnya. Knowledge transfer tidak hanya berbagi pengetahuan tapi juga membutuhkan penerapan dan penyerapan dari pengetahuan yang diterima dalam konteks yang baru, sehingga transfer knowledge menghasilkan asimilasi pengetahuan baru. Nah, kualitas suatu produk perangkat lunak ini ditentukan oleh kualitas proses yang diikuti oleh tim tadi pengembang lunak. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana knowledge management process mendukung atau berkontribusi dalam menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas? Nah, ini menjadi research latar belakang saya, mengapa saya menganalisis knowledge management process pada software development process. Nah, maka untuk menjawab tersebut, saya tampilkan systematic literature review yang mengidentifikasi atau menganalisis peran knowledge management process pada peningkatan kualitas pengembangan perangkat lunak. Nah, ini kami ingin mengetahui, saya ingin mengetahui bagaimana pendekatan knowledge management process mendukung proses pengembangan perangkat lunak dan kontribusi pada proses mana? Apakah capture, storage, sharing, dan transfer, apakah dia mendukung dengan baik? Nah, ini tujuan. Kita ingin mengetahui ya, tujuannya ini. Nah, setelah ini maka saya di sini ya, ini kan ada beberapa, ini kan latar belakang yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini sedikit literatur atau landasan teori di mana karena ini terkait software development dan kualitas, maka di sini saya ada manajemen mutu dan software development process. Ini saya cari dari beberapa jurnal yang menyampaikan tersebut. Kemudian saya juga karena dalam knowledge management process itu ada 3 yang tadi ya, ada create, kemudian storage dan sharing, maka di sini juga harus ada landasan teori terkait knowledge management proses. Nah, maka dalam penelitian ini research questionnya ya, apakah knowledge management proses ya, capture, storage, reuse, transfer dan sharing yang mendukung software development process?
Nah, jadi apakah capture, storage and reuse, atau transfer dan sharing? Ini pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, knowledge management proses mana yang paling banyak mendukung software development? Nah, yang ketiga, kegiatan apa saja dalam software development proses yang dapat didukung dengan pendekatan knowledge management? Seperti itu. Nah, ini saya tujuan dan pertanyaan penelitiannya. Saya ketika membuat literatur review ini, saya menggunakan pendekatan atau metode PRISMA, Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Nah, di item pedoman PRISMA itu ada title, abstract, method, result, conclusion, dan finding. Ya, di sini. Ini title, kemudian abstrak itu ada berisi tentang struktur and summary, kemudian rasionalitas dan tujuan. Kemudian metode ini ada eligible, dan sebenarnya tidak harus semuanya, tapi salah satunya dari ini harus ada. Kemudian ada hasil, pada intinya harus ada ini. Ya. Nah, ini kan literatur yang saya ambil Pak, yang menjadi bahan sistematik literatur review itu adalah literatur yang membahas tentang knowledge management proses pada software development. Nah, kelayakan yang diterima, yang diambil kemarin kan ya database-nya, database akademik, saya menggunakan ScienceDirect, IEEE, Emerald, dan Sage. Kalau kalian pakai Google Scholar, berarti di sini kalian pilih Google Scholar. Kemudian saya untuk menjaga keterbaruan, kemutakhiran, maka saya menggunakan artikel yang diterbitkan pada tahun 2015 atau lebih, jadi 2014 tidak dimasukkan. Nah, saya ketika mencari literatur itu menggunakan kata kunci ini. 1. Knowledge management dan software development. 2. Knowledge management dan software engineering. Kemudian KM, karena knowledge management itu singkatnya KM, dan software development, dan KM dan software engineering. Nah, ini. Lalu literatur yang terkumpul dari proses pencarian ini mengalami beberapa kali penyaringan. Nah, pada penyaringan pertama saya mengunasi beberapa literatur dan sumber pencarian dengan melihat kata kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini ada kalimat-kalimat saya yang dimana nanti gini hasilnya nih. Pertama, saya mencari data, ini gambar proses literaturnya ya, di penerbit ScienceDirect, IEEE, Emerald, dan Sage. Nah, kalian kalau di sini pakai Google Scholar berarti Google Scholar. Nah, hasilnya berdasarkan kombinasi yang ini tadi, saya menghasilkan 754 artikel. Ternyata yang oke yang saya pilih, seperti kemarin ya, kalian kan lihat ya caranya saya di Excel, hanya 56. Jadi dieliminasi sekitar 698 artikel. Nah, kemudian penyaringan literatur itu saya saring kembali, takut ada judul atau literatur yang duplikat. Ternyata ada satu yang duplikat, sehingga sisa 55. Dari 55 ini saya baca abstraknya. Ternyata yang oke hanya 25, yang 30 nggak nyambung, maka saya buang. Jadi dari 25 itu saya buat seperti ini. Karena knowledge management proses itu ada 3, yang tadi saya pengen sesuai dengan pertanyaan saya, ada capture, storage and uses, dan sharing and transfer. Maka saya pecah nih literatur nomor 1, yang ke-1. Dia cerita tentang knowledge capture, enggak, oh ternyata tidak. Reuse tidak, ternyata literatur 1 itu berbicara tentang sharing and transfer. Nah, ini ceritanya, knowledge transfer pada development and operational, pengembangan perangkat lunak berperan sebagai cara untuk mengintegrasikan pengembangan, pengiriman, dan operasi yang efisien dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Nah, ini mengintegrasikan pengembangan, pengiriman, dan operasi yang efisien. Nah, berarti kan terjadinya sharing dan transfer. Maka ini, oh iya, terjadi ini. Kemudian artikel yang selanjutnya, ini saya baca, knowledge transfer berperan meningkatkan efektivitas dalam kegiatan komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan sehingga meningkatkan kualitas perangkat lunak. Nah, ini komunikasi dan kolaborasi berarti adanya transfer dan sharing. Nah, yang selanjutnya, artikel selanjutnya,
knowledge storage and reuse berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemeliharaan perangkat lunak dengan cara menyimpan dokumentasi dan pengalaman pemeliharaan yang dikodifikasi pada suatu basis data. Maka di sini adanya storage and reuse di sini. Jadi setiap artikel kita baca, kita simpulkan. Dia masuk ke capture, knowledge reuse atau knowledge sharing and transfer. Lalu kita simpulkan di sini. Ternyata yang bilang dalam artikel itu yang dalam knowledge management proses ada capture knowledge itu ada 10 artikel. Terus yang bilang ada storage and reuse knowledge ada 10, dan yang terakhir yang bilang sharing dan transfer knowledge ada 12. Nah, ini totalnya. Maka dapat disimpulkan pertanyaan kedua mana yang lebih banyak, ya sharing dan transfer. Maka pada selanjutnya pertanyaan pertama itu kan sudah didefinisikan nih jawabannya. Pertanyaan kedua terlihat di sini yang paling banyak adalah sharing and transfer. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi bertanya tentang kegiatannya apa yang ada pada knowledge capture, storage, dan sharing ini. Ternyata di sini dilihat berdasarkan artikel itu ya, knowledge capture ternyata ada desain arsitektur perangkat lunak itu masuk ke capture, ada manajemen perangkat lunak capture, analisis kebutuhan perangkat lunak capture, pengujian perangkat lunak capture, operational system ada capture. Sebenarnya reuse and storage pemeliharaan perangkat lunak ada komunikasi, ada desain dan atau arsitektur, ada manajemen proyek perangkat lunak, ada pengujian perangkat lunak, dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Ini storage. Kemudian ada juga di sini dalam proses ini sharing dan transfer itu ada integration system, delivery system, dan operational system, komunikasi, dan ada desain arsitektur. Nah, ini memperlihatkan adalah tahapan-tahapan yang dimana kalau di manajemen proyek itu selalu ada tahapan capture. Kemudian kalau di dalam komunikasi itu selalu ada knowledge ini, storage and reuse. Selain itu di desain dan arsitektur juga ada knowledge sharing and transfer. Nah, ini semua ini adalah tahapan pengembangan perangkat lunak, ya. Nah, ini berdasarkan cerita yang tadi di artikel itu. Nah, maka pada proses pengembangan terdapat ini ada knowledge capture, ada knowledge reuse, dan knowledge transfer. Maka perlu, jadi ketika pengembangan perangkat lunak itu perlu adanya pengelolaan pengetahuan sehingga dalam proses pengembangan perangkat lunak dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ini kesimpulannya seperti itu. Jadi kalian di akhir UASnya nanti itu bikin ini saya contohkan, jadi kalian nanti bisa melihat contohnya berdasarkan judul masing-masing. Kalau saya ini judulnya tentang analisis knowledge management process pada software development process. Ini contohnya. Nanti di berikutnya saya juga contohkan lagi artikel lainnya terkait systematic literature review. Kalau nggak salah judulnya adalah analisis knowledge management pada skripsi atau tugas akhir, ya. Nanti ada juga seperti itu. Ini contoh membuat systematic literature review. Jadi supaya Anda nanti ada gambaran UAS kalian itu seperti apa. Itu mungkin dari saya sampai materi dari saya saat ini. Mohon maaf untuk hari Rabu itu sebenarnya ada cuti bersama, tapi supaya kalian tetap on time, tepat waktu, nggak mundur. Jadi ini saya buatkan video supaya Anda bisa belajar dan tidak ketinggalan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.